Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan dakwah dari masa ke masa. Ada sejarah dakwah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Yang pertama, periode Mekah. Periode Mekah ialah perjuangan dakwah Rasulullah ketika berada di Mekah. Periode ini juga disebut sebagai pembinaan kerajaan Allah dalam hati manusia. Menurut Syekh Al-Khudari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Pada periode ini, 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri yang menerima dakwah beliau, yakni Khadijah lah perempuan pertama yang memeluk Islam. Lalu kemudian keponakan beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan anak-anak. Abu Bakar As-Siddiq, kalangan sahabat. Kemudian Zaid bin Harisah, bekas budak beliau. Di samping itu, juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang paling dahulu memasuki Islam. Yang kedua, periode Madinah. Periode Madinah adalah periode perjuangan dakwah Nabi ketika berada di Madinah. Periode ini disebut periode pembinaan kerajaan Allah dalam masyarakat manusia. Periode ini merupakan periode pembentukan masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran Islam, meskipun di antara warganya terdapat non-muslim. Strategi dakwah Nabi pada periode ini adalah mensyiarkan Islam ke sejumlah wilayah. Menurut Syekh Muhammad Al-Khudari, Rasulullah berdakwah di Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Materi dakwah pada periode ini adalah tentang masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan juga berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Pada periode ini pula dakwah menjadi satu kekuatan yang terorganisasi. Meskipun antara periode Makkah dan periode Madinah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pencapaian pada periode Madinah juga jauh lebih gemilang dibandingkan dengan periode Makkah. Keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari metode dan pendekatan yang ditempuh oleh Nabi. Selanjutnya, dakwah pada masa Khulafa Rasyidin. Yang pertama, masa Abu Bakar. Masa Abu Bakar, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Uthman Amr bin Ka'ab bin Sa'ad, yang dilahirkan pada tahun 573 Masehi di kalangan masyarakat Makkah. Ia dikenal dengan nama Abu Bakar bin Khaffah dengan sebutan Atik yang bebas dan As-Siddiq yang benar. Abu Bakar memerintah selama lebih kurang 2 tahun dalam masa yang sangat singkat. Itu lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam negeri seperti perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap perjanjian yang dibuat dengan Nabi Muhammad dengan sendirinya batal setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena mereka mengambil sikap berseberangan dengan Abu Bakar. Adapun 3 tugas pokok Abu Bakar, yakni pertama memerangi nabi-nabi palsu, yang kedua memerangi orang-orang yang murtad, dan yang ketiga adalah memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Umar bin Khattab menandai dengan babak baru dalam sejarah dakwah Islam. Sebelumnya, dakwah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di bawah bayang-bayang penindasan. Namun dengan masuknya Umar ke dalam Islam, dakwah menjadi terang-terangan dan membawa kekuatan baru. Umar bin Khattab yang awalnya dikenal dengan seseorang yang menentang Islam yang paling gigih,
kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam penyebaran Islam. Konversinya membawa perubahan signifikan dalam dinamika dakwah. Di antaranya perubahan-perubahan itu adalah perubahan strategi yang mana sebelumnya dakwah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi di Mekah, namun dengan masuknya Umar ke Islam dilakukan dengan cara terang-terangan dan berani. Umar bin Khattab dikenal dengan strategi dakwahnya yang efektif dan berfokus pada pengembangan wilayah Islam. Pasukan Islam berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru seperti Persia, Rusia, dan Mesir. Meskipun memimpin perluasan wilayah, Umar bin Khattab tetap menjunjung tinggi toleransi dan keadilan dalam berdakwah. Ia memberikan kebebasan pada penduduk non-muslim untuk menjalankan agamanya dan tidak memaksa mereka untuk memeluk Islam. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menandai periode penting dalam sejarah dakwah Islam. Meskipun tidak memimpin perluasan wilayah secara besar-besaran seperti pendahulunya, Utsman bin Affan fokus pada konsolidasi dan pengembangan internal umat Islam. Salah satu kontribusi terbesar Utsman bin Affan adalah penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf yang seragam. Hal ini dilakukan untuk mencegah perbedaan bacaan Al-Quran dan memastikan keseragaman dalam penyebaran agama Islam. Utsman bin Affan berupaya untuk meningkatkan kualitas umat dengan mendorong mereka untuk mempelajari Al-Quran dan hadis dan ilmu pengetahuan lainnya. Ia juga menunjuk para ulama cendekiawan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Dakwah pada masa Utsman bin Affan merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Fokus pada konsolidasi dan pengembangan internal umat Islam, penyusunan Al-Quran, dan pembinaan kualitas umat menjadi ciri khas dakwah pada masa itu. Masa pemerintahan Utsman bin Affan menandai periode penting dalam perkembangan Islam yang membantu memperkuat fondasi Islam dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan merupakan periode yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang setia dan cerdas menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal. Dalam konteks ini, dakwahnya berfokus pada penegakan keadilan, penyebaran hikmah, dan pembinaan umat Islam. Ali bin Abi Thalib dikenal dengan hikmah dan nasihatnya yang bijaksana. Ia sering memberikan nasihat kepada para sahabat dan rakyatnya, serta mendorong mereka untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib juga fokus pada pembinaan umat Islam. Ia mendorong pendidikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, serta membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat muslim. Dakwah Ali bin Abi Thalib membantu meningkatkan kesadaran beragama di kalangan umat Islam. Ia mengajarkan pentingnya mengikuti ajaran Islam dengan benar dan menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Selanjutnya, dakwah pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, pada dinasti Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf, salah seorang pemimpin suku Islam setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah atau Fathul Makkah. Sepeninggalan Rasulullah, Bani Umayyah sesungguhnya telah menginginkan jabatan untuk menggantikan Rasul atau Khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan cita-citanya pada masa Abu Bakar dan Umar. Baru setelah Umar meninggal, yang gantinya diserahkan kepada hasil musyawarah 6 sahabat, Bani Umayyah menyokong pencalonan Utsman serta
menyokong pencalonan Utsman secara terang-terangan hingga akhirnya Utsman terpilih. Sejak saat itu mulailah Bani Umayyah meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan Khalifah Umayyah. Pada masa pemerintahan Utsman inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaganya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan daerah Syam sebagai pusat kekuasaan di kemudian hari. Daulah Umayyah yang ibu kota pemerintahannya di Damaskus berlangsung selama 91 tahun dan diperintah oleh 14 orang khalifah dengan kekuasaannya yang luas dan memiliki kekuatan besar. Dinasti Umayyah mampu memperluas dakwah Islam ke seluruh dunia. Tidak hanya itu, pada masa ini dinasti Umayyah menjadi pusat kajian politik, budaya, dan ilmu pengetahuan pertama di dunia sejak abad pertengahan. Kekuasaan dinasti Umayyah dalam keberhasilannya melakukan ekspansi jauh lebih besar daripada Imperium Romawi. Keberhasilan ini diikuti juga dengan perjuangannya dalam penyebaran Islam, baik di bidang keagamaan, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, di samping memiliki kekuasaan yang luas, kekuatan tentara yang besar, dinasti Umayyah dapat dengan mudah menyebarkan ajaran Islam. Capaian hasil yang diberikan dinasti Bani Umayyah secara umum meliputi pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dibarengi dengan teknologinya. Kemudian diikuti dengan pengembangan dan pembinaan sayap kekuasaan atau membangun daerah yang takluk dengan rezim Islam pada waktu itu. Baik di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dulu maupun di bawah di masa Khulafaur Rasyidin dan lebih-lebih pada periode ini Bani Umayyah sendiri. Yang kedua, masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas Abdullah As-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdul Manaf yang merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah hancur di Damaskus, dinamakan Daulah Bani Abbasiyah dikarenakan para pendiri dan penguasaan dinasti ini merupakan keturunan Bani Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa sejak tahun 132 sampai 156 Hijriah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam pada periode pertama. Pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Di sini letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Ketika ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kekayaan 21 melimpah, keamanan terjamin, walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayah mulai dari Afrika Utara hingga ke India. Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah. Di dalamnya orang dapat membaca, menulis, dan Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai orang yang taat beragama menunaikan ibadah haji setiap tahun yang diikuti oleh keluarga dan pejabat-pejabatnya serta para ulama dan para fakir miskin. Dakwah pada masa Abbasiyah lebih menekankan kepada pendidikan dan penyebaran ilmu agama pengetahuan.
penyebaran ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan universitas dan perpustakaan di berbagai wilayah Islam, serta mendorong terjemahan karya-karya ilmiah dari berbagai bahasa. Dakwah pada masa Abbasiyah juga dilakukan melalui keteladanan para pemimpin dan ulama. Mereka berupaya menjadi teladan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam dan menunjukkan sikap yang baik. Dan yang terakhir, dakwah di era modern. Perjalanan dakwah dari waktu ke waktu tak henti-hentinya mengalami perubahan yang luar biasa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat saat ini telah melahirkan apa yang disebut dengan era globalisasi. Dunia kini telah memasuki abad informasi di mana adanya kecenderungan masyarakat untuk menggali ataupun mencari informasi yang valid dan akurat. Tak dapat dimungkiri media massa sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat kita. Akses informasi yang mudah dijangkau menjadikan bumi ini berat, sebuah desa kecil di mana semua penduduk saling mengetahui apa yang terjadi di desanya. Saat ini semua umat manusia pada satu belahan bumi mengetahui secara persis apa yang terjadi pada belahan bumi lainnya. Dapat kita amati kampung kita masing-masing, di mana kalangan anak-anak hingga orang tua sekarang ikut serta terseret arus globalisasi. Contohnya ketika ingin menggali berbagai informasi dapat diambil contohnya misalnya dalam hal agama. Kita ingin tahu mengenai amalan-amalan sunnah yang jika diajarkan dapat melipat gandakan pahala orang yang mengamalkannya. Nah, dengan adanya media informasi, hal-hal tersebut dapat kita temukan jawabannya yang cukup dengan menekan jari kita di layar, maka semua informasi yang kita butuhkan akan muncul satu persatu. Tinggal bagaimana kita memilah informasi yang kita dapatkan dengan baik. Di era informasi yang canggih seperti sekarang ini, telah banyak ditemukan kajian ilmu di mana-mana. Bahkan kebanyakan dari kita lebih milih mendengarkan dakwah melalui layar gadget ataupun layar televisi. Mereka sudah mulai bosan dengan ceramah-ceramah yang ada di musola-musola. Mereka beranggapan bahwa ilmu yang ia dapat lewat tayangan dilihat melalui gadget ataupun televisi itu lebih menyenangkan, lebih tenang, lebih khusyuk, tanpa diganggu orang lain. Didukung dengan kajian oleh ustadz-ustadz yang terkenal dan memang sudah mumpuni dalam bidang keilmuannya. Karena umumnya dakwah pada masa sekarang lebih banyak menggunakan media untuk digunakan sebagai perantara dakwah. Realita yang ada di dalam masyarakat sering terjadi bentuk dakwah yang monoton yang kurang cocok dengan perkembangan zaman dewasa ini. Kebanyakan materi dakwah yang disampaikan itu saja. Seperti halnya dalam khutbah Jumat, tema yang disampaikan oleh khatib tidak hanya menjelaskan perkara sholat saja, tidak pernah mengambil pembahasan seperti kaitannya dengan perkembangan manusia modern saat ini, yang nantinya bisa dikaitkan dengan hukum agama yang ada dan yang sesuai. Ketika masyarakat memasuki era globalisasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan dakwah yang dihadapi semakin rumit. Tantangan tersebut tidak mengenal ruang, batas, waktu, dan lapisan masyarakat, melainkan ke seluruh sektor kehidupan, termasuk agama. Artinya, keagamaan umat manusia tidak terkecuali Islam dimanapun ia berada akan menghadapi tantangan yang sama. Meskipun diakui bahwa satu sisi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan fasilitas yang memberi peluang bagi pengembangan dakwah. Namun antara tantangan dan peluang dakwah dewasa ini agaknya tidak berimbang. Adapun yang menjadi tantangan dakwah di era milenial ialah pendakwah harus mampu menggunakan bahasa agama sebagai generasi milenial, namun tidak melanggar norma, menggunakan referensi dakwah yang valid serta dalil yang sahih, menggunakan sumber rujukan yang komprehensif. Audio Jungle.